Selamat pagi, perkenalkan nama saya Esti Syahara Meha dengan nomor NPM 18150078. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama yaitu konsep administrasi. Salah satu rumusan yang pernah dikemukakan oleh Sodang S. Siagian bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Rumusan ini cukup menarik untuk mendapat kajian lebih lanjut guna memahami konsep administrasi. Yang pertama yaitu konsep administrasi sebagai proses keseluruhan ialah serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu manusia yang terlibat dalam proses administrasi yang dilaksanakan oleh sekelompok manusia yang bekerja sama atas dasar rasionalitas. Adapun pendekatan dalam administrasi kurikulum yaitu pendekatan produktif, pendekatan demokrasi, dan pendekatan humanistik. Yang pertama, pendekatan produktif. Pendekatan produktif memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu berorientasi pada kepentingan produksi sesuai dengan tuntunan industri. Yang kedua, bertujuan membentuk tenaga kerja yang mampu bekerja dalam bidang industri di mana mesin menjadi alat utama. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan keterampilan yang bersifat produktif. Yang keempat, pada hakikatnya anak manusia identik dengan mesin merupakan dan bagian dari mesin sangat penting. Kebutuhannya yaitu minat, dan motivasi sebagai manusia diabaikan. Yang kedua yaitu pendekatan demokrasi. Pendekatan demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kehidupan demokrasi yang mengutamakan prinsip kebebasan bagi setiap orang. Yang kedua, pendidikan bertujuan mempersiapkan warga negara yang cerdas atau intelijen dan berkepribadian yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan intelijensi berguna bagi anak, baik sebagai manusia maupun untuk kepribadiannya sebagai warga masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai manusia, kultural, dan kepentingan produktivitas mendapat perhatian yang imbang. Yang kelima, setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keenam, demokrasi yang berlaku di sekolah-sekolah kita adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, ada pendekatan humanistik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kultural, sistem nilai, dan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan terutama menekankan pada pembentukan kepribadian yang baik. Yang ketiga, menilai manusia yang pada dasarnya adalah baik dan oleh karenanya perlu diberi lingkungan yang baik untuk mempertahankan nilai-nilai manusiawinya. Yang keempat, sekolah sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh suasana masyarakat sekitarnya, bahkan merupakan cerminan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali pengertian supervisi kurikulum. Yang dimaksud dengan supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini ada juga fungsi supervisi kurikulum. Pada dasarnya, supervisi kurikulum memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif, yang berfungsi sebagai untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional dan tuntunan terhadap guru dan kebutuhan lapangan kependidikan di sekolah. Yang kedua, ada fungsi kulikuler, yakni berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Yang ketiga yaitu fungsi kepembimbingan, yakni memberikan bantuan kepada guru-guru. Yang ketiga yaitu fungsi kepembimbingan, yakni memberikan bantuan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Yang keempat, fungsi administratif, yang berkenaan dengan kegiatan kepengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi guru-guru
dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kelima yaitu fungsi pengabdian, yakni yang berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah seperti membantu guru, siswa, dan penyelenggaraan sistem sekolah secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri supervisi kurikulum. Pengertian tentang supervisi dapat lebih dipahami dengan memahami konsep-konsep di bawah ini. Karena ungkapan-ungkapan ini menggambarkan ciri-ciri supervisi dalam arti yang sebenarnya. Supervisi adalah proses perbaikan pelajaran. Proses itu berlangsung dalam bentuk memberikan rangsangan dan membantu guru agar mereka berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, program supervisi pada hakikatnya adalah salah satu upaya perbaikan instruksional. Yang kedua yaitu supervisi mempermudah para siswa belajar. Melalui supervisi disediakan kondisi-kondisi yang memudahkan para siswa belajar secara efektif. Yang ketiga yaitu supervisi digunakan untuk menentukan kegiatan-kegiatan mempelajari dan memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan belajar dan pertumbuhan para siswa dan guru. Yang keempat yaitu fungsi utama supervisi. Supervisi belajar bagi siswa. Supervisi merupakan kegiatan pelayanan untuk melakukan tugas kewajibannya sebaik mungkin. Yang terakhir yaitu supervisi adalah penyuluhan orang-orang. Supervisi adalah penyuluhan orang-orang dengan cara yang kreatif dalam memecahkan masalah, baik masalah perorangan maupun masalah bersama. Nah, di sini ada perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan berbeda dengan supervisi pendidikan. Perbedaan itu tampak dalam 3 jenis pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu persiapan berbeda dengan pelaksanaan. Administrasi pendidikan berkenaan dengan semua perilaku yang bertalian dengan semua tugas yang memungkinkan terselenggaranya program pendidikan. Supervisi berkenaan dengan perilaku tentang pelaksanaan dan perbaikan program pendidikan baik. Jadi administrasi bertugas menyediakan dan mempersiapkan fasilitas, material, personal, dan kondisi-kondisi institusional lainnya. Sedangkan supervisi pendidikan mengamati apakah program pengajar dilakukan secara efektif atau tidak. Yang kedua, ada pendekatan otoritas bertentangan dengan pelayanan. Pendekatan lainnya untuk membedakan antara administrasi dan supervisi adalah bahwa titik berat administrasi pada otoritas, sedangkan supervisi menekankan pada pelayanan atau servis. Perbedaan antara kedua pola ini akan tampak lebih jelas dalam tindakan-tindakan antara seorang administrator dengan seorang supervisor. Yang ketiga, ada pendekatan keseluruhan dan bagian-bagian. Berdasarkan pendekatan tersebut, dinyatakan bahwa administrasi merupakan keseluruhan upaya pengelolaan sekolah, sedangkan supervisi merupakan bagian dari upaya tersebut yang didelegasikan kepada orang atau pihak lainnya oleh top administrator. Nah, di sini ada supervisi dan perbaikan kurikulum. Yang pertama yaitu peranan guru sebagai tenaga profesional. Berdasarkan asumsi bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, maka implikasinya adalah bahwa setiap guru harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan profesi itu dan harus bekerja secara profesional juga. Yang kedua yaitu kemampuan guru profesional. Guru yang baik adalah guru yang berhasil. Guru yang berhasil dalam pengajaran adalah yang mampu mempersiapkan anak untuk mencapai tujuannya yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Untuk membawa anak mencapai tujuan-tujuan itu, setiap guru perlu memiliki berbagai kemampuan dan kualifikasi profesional. Yang ketiga, perbaikan kurikulum bermula dari guru. Berdasarkan asumsi bahwa perbaikan kurikulum harus dimulai dari komponen manusia yang membina kurikulum. Yang terakhir adalah hubungan guru dan administrator. Orang tua, hasil belajar, dan kemajuan siswa ditentukan oleh bentuk hubungan antara guru dan siswa.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang tepat. Mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.